Mesir Mikael. Ya, saya kasih pada provinsial, rekan-rekan imam sekalian, secara khusus saya menyapa Romo Ferry, jauh-jauh dari Bandung, hadir bersama kita selama 4 hari dalam sidang pastoral ini. Saya kasih Bapak Bupati, Bapak Anton, dan tokoh-tokoh yang lain, Bapak Ibu Saudara dan Saudara sekalian, Suster Provinsial SSPS, pimpinan-pimpinan biara, saudara-saudara para imam yang saya kasih dalam Tuhan. Kita taat kepada tema misa pada hari ini yang diberikan oleh panitia. Volo mundare. Aku mau, jadilah engkau tahir. Entah inspirasi apa yang diambil oleh panitia sehingga mengambil tema ini dalam penutupan sidang pastoral pos Natal kita pada tahun 2024 ini. Tapi saya coba mengelaborasinya dari 2 bacaan yang kita dengar pada sore hari ini. Satu hal yang cukup menarik dari bacaan pertama. Apa gerangan yang terjadi dengan Israel? Dalam pertempuran di dekat Ebenezer, dilukiskan bahwa seluruh pasukan Israel kalah telak. Dan dari kitab pertama Samuel ini dilukiskan secara dramatis. Israel kalah secara tragis oleh gempuran orang-orang Filistin. Akibatnya begitu banyak pasukan yang meninggal. Cukup menarik dalam situasi seperti itu, dalam situasi kalah itu. Saya coba mengajak kita sekalian untuk merenungkan apa yang dikatakan para tua-tua saat dia melihat kekalahan tragis dialami. Para tua-tua akhirnya berkata, mengapa Tuhan kita terpukul kalah oleh orang-orang Filistin pada hari ini? Mereka sudah yakin tabut perjanjian yang diambil dari Silo disemayamkan di kemah. Toh seolah-olah Tuhan tidak melihat dan memperhatikan mereka. Karena itu lebih jauh para tua-tua berkata, mari kita ambil tabut perjanjian di Silo itu, tempatkan di tengah-tengah kita. Lukisan di balik itu, saudara-saudara sekalian, bahwa orang Israel mempunyai harapan. Harapan dalam diri Yahweh yang hadir secara nyata di dalam tabut perjanjian ini. Dan ketika mereka menerima tabut dengan sorak-sorai, orang Filistin menjadi takut. Karena mereka berkata, kita harus berperang melawan Tuhan mereka. Perang termin kedua berjalan, orang Israel pun tetap kalah. Karena itu dilukiskan begitu bagus dalam kitab pertama Samuel. Amatlah besar kekalahan mereka. Lebih tragis lagi, tabut Allah dirampas. Tabut Allah dirampas. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas pun tewas dalam pertempuran. Saudara-saudara yang saya kasih, ada satu pertanyaan untuk kita renungkan sungguh-sungguh. Siapakah Tuhan bagi pribadi masing-masing? Seperti orang Israel yang yakin akan Yahweh yang hadir dalam tabut perjanjian, bagi kita sekalian. Siapakah Tuhan bagi pribadi kita masing-masing? Siapakah Tuhan bagi paroki kita? Siapakah Tuhan bagi stasi-stasi kita dan KBG-KBG kita? Siapakah Tuhan dalam seluruh siara hidup kita, khususnya di seluruh wilayah gereja lokal keuskupan kita yang kita cinta ini? Siapa? Dan di manakah Tuhan yang kita jumpai di dalam perjuangan atau di dalam pertempuran kehidupan kita masing-masing? Di mana kita menjumpainya? Tuhan ternyata adalah Tuhan seluruh jati diri kita. Tuhan adalah Tuhan seluruh jati diri kita.
Tuhan adalah Tuhan hidup dan seluruh peristiwa hidup kita. Itulah satu panggilan untuk beriman. Tidak perlu jauh-jauh mencari. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Karena itu dalam teologi rohani, teologi spiritual, ini yang disebut itu sebagai iman yang berkarakter. Nyata, terungkap, kasat mata terlihat dalam seluruh keseharian hidup kita. Iman berkarakter. Iman yang berkarakter berarti iman yang teresap dalam kesadaran diri, terungkap nyata dalam setiap peristiwa dan kehidupan kita. Iman yang berkarakter terungkap dan terbaca nyata dalam pikiran, dalam perkataan, dalam sikap, perbuatan, tindakan, serta kehendak yang baik dan benar. Karena itu kalau sampai kita hanya mampu untuk berkata-kata, tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya, itu belum berkarakter. Iman yang berkarakter itu tak pernah menempatkan Tuhan sebagai Allah emergensi atau Allah darurat. Artinya bahwa Allah menjadi Tuhan hanya ketika kita alami badai-badai kehidupan. Allah itu menjadi Tuhan ketika kita alami penderitaan dan sakit. Kan itu mulai berteriak, "Nia ditetap mereka. Kenapa hanya menunggu dan melihat penderitaan?" Allah emergensi itu adalah Allah yang diserukan saat terjadi hujan deras. Pun pula badai yang menimpa saudara-saudara kita di Leda 2 hari lalu oleh puting beliung itu. Allah emergensi itu adalah Allah yang diserukan saat terjadi tanah longsor, banjir, dan bukannya Allah keseharian yang memang mesti berpengaruh dalam perilaku kita terhadap ekologi kehidupan. Allah itu ada. Dia merangkul dalam kelembutannya, dalam keseharian kita, dalam ekologi kehidupan kita. Sebab itulah, iman yang berkarakter pasti berpengaruh pada sikap, pasti berpengaruh kuat pada perilaku ekologis yang sehat dan bertanggung jawab, yakni bahwa kita dapat hidup selaras lingkungan dan bersahabat dengan alam kita. Ketika dalam diskusi-diskusi dan kemudian salah satu gerakan nyata dalam kaitan dengan ekologi berkelanjutan ini, ketika menyentuh hal-hal pribadi, mulai merasa tidak nyaman. Saya tahu itu memang sulit, tapi itulah perjuangan kita. Mulai setia dari hal-hal kecil, tetapi bahwa kita mempunyai semacam nasar agar semua yang melekat dan mendera kita yang juga berdampak pada ekologi itu perlahan-lahan kita mulai tangkap. Ingatlah akan kisah orang-orang Israel dalam bacaan Paran. Dalam keadaan darurat kehidupan, kala perang, makan banyak korban, barulah mereka tersadar akan tabut perjanjian yang mesti dihadirkan di tengah-tengah mereka. Yahweh emergensi. Ketika mereka mengalami malapetaka, kekalahan dalam perang, baru sadar ada Tuhan. Sebab itulah, marilah kita kembali ke tempat perutusan kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam kehidupan pastoral kita, di setiap paroki, stasi, wilayah, KBG, kevikepan, di dalam komunitas biara kita masing-masing, untuk membawa pesan ekologi keselamatan ke dalam ekologi lingkungan hidup kita masing-masing. Ekologi keselamatan ke dalam ekologi lingkungan hidup kita masing-masing. Tuhan dan segala kemuliaannya tetaplah menjadi dasar
tetaplah menjadi arah, tetaplah menjadi tujuan ziarah kehidupan kita di muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang selalu menginginkan yang terbaik buat setiap kita. Tuhan selalu berbelas kasih pada nasib hidup kita. Kita dengarkan tadi kisah Injil saat ada permohonan penuh harapan dari si kusta. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, Tuhan. Dan reaksi penuh belas kasih mengalir dan datang dari Yesus sendiri. Aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, saya coba menafsir secara bebas dalam konteks kita bahwa penyakit kusta itu sebagai keadaan. Penyakit kusta itu sebagai situasi dan kondisi kelumpuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kondisi kelumpuhan dalam hal apa yang kita alami? Masing-masing kita pasti mengetahui. Tapi kita memaknai beberapa kondisi kelumpuhan berikut ini sekedar menjadi sentilan bagi permenungan kita. Kelumpuhan alam lingkungan hidup kita dengan krisis ekologis karena perubahan iklim yang terjadi. Kelumpuhan kesadaran kita akan arti dan makna penting lingkungan hidup ini. Karena itu kita selalu rakus mengerus alam ini agar dia menjadi sebesar-besarnya memenuhi kepentingan kita sambil tidak memikirkan masa depannya. Ada kelumpuhan nilai-nilai hidup. Hidup di luar jalur-jalur nilai. Bisa kita deretkan satu persatu. Tadi ketika mempresentasikan tentang apa yang terjadi Romo Ardus dengan keluarga-keluarga kita. Ada sekian banyak perkara perkawinan yang ditangani oleh keuskupan kita per tahun. Kelumpuhan nilai-nilai di dalam keluarga kita. Kelumpuhan arti penting dari sakramen perkawinan. Ada kelumpuhan juga cara berpikir, yakni kehilangan sensibilitas dalam kehidupan. Tak pernah muncul belas kasih, kemurahan hati, rasa solider, seolah-olah sesuatu yang ada di luar diri. Dan juga tentu ada kelumpuhan ekonomi, ada kekurangan pangan di wilayah yang subur ini. Tentu ini adalah satu ironi bagi kita sekalian. Ironi bagi kita yang hidup di tanah yang subur ini, masih kita alami kelumpuhan ekonomi ini. Saudaraku yang saya kasih, dalam situasi penuh kelumpuhan ini, kiranya kata-kata Tuhan Yesus, aku mau, jadilah engkau tahir, juga menjadi kekuatan dan daya dorong semua kita untuk bertindak, untuk bersikap, dan mencari terobosan-terobosan kreatif inovatif sambil dimeterai di dalam harapan yang kuat dalam Tuhan itu sendiri. Akan tetapi saudara-saudara, agar kita dapat mentahirkan sesama dari kelumpuhan atau siapapun, kita juga mesti berjuang untuk memerangi diri dalam mentahirkan diri kita sendiri atau rendah hati untuk ditahirkan oleh sesama kita. Keutamaan nilai kerendahan hati adalah segala-galanya bagi sebuah perubahan. Saudara, saya mengakhiri renungan ini dengan satu kisah kecil dari stasi paroki Bibir Laut Utara, Bilur. Coba tahu-tahu yang di Bilur-Bilur itu ada di sini orang-orang. Konon ada satu perayaan besar gereja. Seorang pustukas pastoral tengah malam, tengah-tengah dalam pelayaran dengan perahu lintasi Bibir Laut Utara, Bilur, menuju satu tempat pelayanan asistensi di stasi seberang. Kalau kita tempatkan dalam konteks nunang yang mungkin di
Nisan, atau di paroki apalagi ada beberapa Robert. Ia ditemani oleh seorang tukang perahu. Sayangnya, pelayan yang semula teduh dan cerah tiba-tiba jadi dikacaukan oleh angin kencang dan suasana dan cuaca yang tidak bersahabat. Perahu kecil itu semua goyang. Lalu petugas pastoral mulai bergumam, gawat, kita bahaya. Namun si pelayan pastoral lantang bilang begini kepada yang mendayung perahu, Ren, tenang saja. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kasih dan maha penyayang. Ia adalah maha besar bagi kita. Tidak perlu takut. Sayangnya, si bapak tukang perahu yang sudah semakin gugup karena angin kencang dan badai gelombang, sungguh tak suka dengan kata-kata dari si pelayan pastoral itu. Dengan sedikit jengkel dan sedikit suara besar, berkata kepada pelayan pastoral itu, "Woi, bahaya lakuin. Saya tahu dan saya percaya bahwa Allah itu maha besar. Tapi kau ingat, perahu ini terlalu kecil untuk kita berdua. Allah maha besar. Perahu ini terlalu kecil untuk kita berdua. Kan kita bisa-bisa terbang." Maka gantian menjadi muka pucat pelayan pastoral ini. Kan dia tahu benar juga perahu kecil bisa saja terbang. Kini giliran tukang perahu yang tenangkan hati si pelayan pastoral itu. Lalu dia berkata begini, "Keren, tenanglah. Di bawah tempat duduk kita ini ada 2 jerigen kosong. Nanti ada apa-apa, itu sudah cukup bagi kita sebagai pelampung dan bisa meraih ke pantai." Saudara-saudaraku yang saya kasih, kita percaya kepada Allah yang mana? Pertanyaan lumrah, tapi butuh permenungan yang mendalam bagi kita semua. Kita percaya kepada Allah, Tuhan kita yang maha kuasa. Karena bagaimanapun, Allah yang kita imani adalah Allah yang inkarnatif. Inilah yang kita renungkan selama hari-hari ini ketika kita bergelut dengan tema ekologi. Bahwa seluruh ciptaan itu adalah huruf-huruf Allah dalam kehidupan. Allah itu Allah yang hadir dalam kisah-kisah nyata kehidupan kita. Karena itu, sebagaimana harapan saya dalam input awal pembukaan sidang pastoral ini, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudaraku sekalian, mari kita dalam tahun ekologi integral ini, kita tetap merasa terpanggil untuk mencintai. Mencintai diri kita karena dipanggil secara khusus. Mencintai sesama rekan iman kita. Mencintai lingkungan hidup di mana kita diutus. Mencintai umat kesayangan kita kemana kita diutus. Cinta sesama, sayang pada semua makhluk pencipta. Akhirnya, omnia in caritate, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.